Praktik rentenir diduga memakan korban pasangan suami istri bernama Undang dan Sutina, warga Kampung Horseah, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menjadi salah satu korban rentenir. Rumah pasangan itu diketahui dirobohkan pada Sabtu 10 September 2022 lalu oleh seorang rentenir yang memang memiliki sangkutan hutang. Pasangan suami istri bernama Undang dan Sutina yang rumahnya kini sudah rata dengan tanah, kini didampingi dari kantor hukum Yos dan rekan, yaitu pengacara necis yang identik menggunakan topi koboi, yaitu Saudara Sam Yosep SHMH, dan juga didampingi oleh Barisan Santri Jawa Barat Basjab. Melalui pengacaranya, korban meminta keadilan dan perlakuan yang sama terhadap warga negara Indonesia di mata hukum. Terkait akan hal itu, saya akan coba berbincang-bincang dengan pengacara nyentrik yang selalu menggunakan topi koboi, yaitu Saudara Sam Yosep SHMH. Pak Yosep, Anda kan selaku kuasa hukum dari Bapak Undang. Seperti apa melihat persoalan klien Anda ini? Silakan untuk ditanggapi, Pak Yosep. Terima kasih, Kang Denny. Jadi, saya mungkin berbicara dari awal dulu ya. Setelah kita menerima kuasa, kemudian saya mencoba menganalisa. Ternyata dalam perkara ini setidaknya ada 3 peristiwa hukum. 3 peristiwa hukum tersebut apa saja? 1, peristiwa pidana dugaan tindak pidana pengerusakan terhadap rumah pelapor. Yang kedua, peristiwa hukumnya apa? Peristiwa hukum perikatan pinjam meminjam dengan bunga yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, setelah kita coba menganalisa, peristiwa hukumnya apa? Ada peristiwa hukum terkait jual beli tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Jadi dalam hal ini kami setidaknya membreakdown bahwa ada 3 peristiwa hukum yang terjadi dalam rangkaian cerita yang menjadi viral hari ini. Itu Kang Den. Pak Yosep, kalau boleh saya tahu dari Anda, apa yang menjadi tuntutan Pak Undang melalui Anda selaku kuasa hukumnya? Silakan. Nah, dalam perkara ini atau dalam kuasa yang saya terima ini dari pelapor, dari korban Saudara Undang, yaitu Saudara Undang menuntut haknya sebagai warga negara untuk dilindungi oleh hukum, karena tentu setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di mata hukum. Prinsip hukumnya seperti itu. Jadi dalam 3 peristiwa hukum tersebut yang dituntut oleh Pak Undang adalah keadilan terkait kerugian yang dialami oleh Saudara Undang dan keluarga. Kerugiannya apa? Kehilangan rumah tinggalnya. Akibat apa? Akibat ada sebuah peristiwa pidana. Dari peristiwa hukum tersebut, peristiwa pidana. Nah, kenapa peristiwa pidana saya sampaikan? Karena sebuah peristiwa yang mempunyai konsekuensi hukum pidana. Nah, saya coba urai konstruksi atau peristiwa pidananya seperti apa. Bahwa pada tanggal 10 September 2022 sekira jam 9.30, rumah kediaman tempat tinggal Pak Undang dan keluarga diduga telah dilakukan pengerusakan secara bersama-sama. Nah, bersama-sama ya, dalam digarisbawahi, artinya lebih dari 1 orang secara bersama-sama di muka umum. Nah, melakukan kekerasan terhadap barangnya apa? Rumah. Nah, jadi dari konstruksi hukumnya, dari kronologisnya, dari peristiwa hukum tersebut kita coba urai. Ada sebuah peristiwa pidana di mana ada
dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan melawan hukum berupa pengrusakan di muka umum terhadap barang atau rumah milik Pak Undang. Sehingga kami di sini selaku kuasa hukum menilai bahwa peristiwa ini apabila kita buka KUHP, tentu ini berkesesuaian unsur-unsurnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat 1. Kemudian jungto 55. Kenapa saya jungto 55? Karena si pelaku pengrusakan rumah tersebut tentu bukan tanpa alasan. Tentu ada sesuatu yang menjadi alasan mereka mau melakukan perbuatan itu. Entah itu alasan karena upah, entah itu latar belakangnya karena utang piutang, entah itu latar belakangnya karena jual beli. Terlepas dari alasan itu, tentu ada sebuah peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadi perusakan itu. Nah, di sini kami menggarisbawahi bahwa karena para pelaku pengerusakan terhadap rumah Pak Undang itu tidak sejauh ini belum ada keterkaitan atau hubungan hukum dengan Pak Undang sebelumnya, sehingga kami mencurigai bahwa ini ada yang menyuruh melakukan. Sehingga kami menganalisa atas peristiwa ini bahwa peristiwa pidana ini tepat jika dikenakan pasal 170 ayat 1 KUHP junto pasal 55 terkait para pelaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan terhadap perusakan rumah Pak Undang dan keluarganya. Nah, itu tuntutan Pak Undang hanya menuntut keadilan, menuntut diperlakukan sama di mata hukum. Itu mungkin, Kang. Sejauh pembicaraan Anda dengan klien Anda saat ini, apakah ada peluang untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian perkara ini? Silakan untuk dijawab, Pak Yosep. Nah, sepanjang kami berkomunikasi dengan Pak Undang ya, Kang Yudi, tentu segala sesuatu juga tidak menutup kemungkinan. Manakala memang kita sebagai manusia, kita sebagai warga negara, kita sebagai tetangga tidak menutup kemungkinan apabila memang ada upaya-upaya terkait mediasi, musyawarah, setidaknya musyawarah antar masyarakat lah, antar kampung tersebut kan. Pak Undang sama si terduga ini berdekatan lah kampungnya, sehingga kami mungkin ini akan ada sih peluang untuk dilakukannya musyawarah, mediasi untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini secara baik. Mungkin saja ke sana, cuman memang hari ini posisi kami menunggu. Posisi kami sementara ini memastikan saja, mengawal dan memastikan proses hukum ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini pertanyaan terakhir. Pak Undang telah memberikan kepercayaan kepada Anda sebagai kuasa hukumnya. Pertanyaan saya, apa yang akan Anda lakukan untuk membela klien Anda? Ini terakhir, silakan. Nah, perlu saya klarifikasi dalam hal ini. Karena perkara ini sebelum memberikan kuasa kepada kami, Pak Undang sudah melakukan pelaporan di Polsek Banyuresmi pada tanggal 15 September 2022. Tentu kami sebagai kuasa berkewajiban untuk mengawal, memastikan, mengkonfirmasi sejauh mana perkara yang dilaporkan oleh Pak Undang di Polsek Banyuresmi. Apakah perkara tersebut ditangani oleh Polsek atau perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Polres Garut. Tentu kewajiban kami sebagai kuasa hukum untuk memastikan laporan Pak Undang ini berjalan sesuai dengan rasa keadilan bagi si pelapor. Gitu, Kang. Terima kasih.